Baiklah, dalam masa hari tenang ini akan saya sampaikan evaluasi pada bab pagination yang sebelumnya ternyata ada beberapa kekurangan atau permasalahan dalam kodenya ya. Oke, sebagai pengantar ya, seperti biasanya saya sampaikan bahwa untuk judul praktikum ini nanti kita akan membuat pagination. Nanti targetnya kita bisa membuat pagination, kemudian mampu membuat pencarian dengan multi kriteria pagination ya. Jadi nanti integrasi antara pagination dengan pencarian ya. Untuk peralatannya Notepad++, kemudian CodeIgniter 3.11, kemudian SAM ya, dengan di dalamnya ada PHP versi 7.4.1 ya. Kemudian databasenya MariaDB 10.4.11 dan editornya bisa PHP MyAdmin ya, atau HDSQL ya. Nanti kalau HDSQL-nya kurang lebih seperti ini ya, nanti kalau teman-teman mau lihat ya. Nya kita cek ya. Nah, ini kita koneksi ke sini, kita buka. Versinya kurang lebih ini ya. Versi itu ya. Nah, nanti silakan disesuaikan ya. Oke, kita kembali ke sini. Untuk prosedurnya ya, seperti sebelumnya sama, yaitu semua nilai properties atau kode yang berisi nama atau nama pengajar diganti dengan nama masing-masing ya. Jika nama depan dalam kelas tidak ada yang kembar ya, bisa tuliskan nama depannya saja ya. Tapi nanti kalau ada yang kembar, sebaiknya tuliskan inisialnya sesuai dengan nama berikutnya ya. Oke, sebagai pengantar ya, bahwa pagination maksudnya adalah fungsi membagi data yang berjumlah banyak atau jumlah barisnya banyak begitu ya, ke dalam sebuah sejumlah halaman tertentu. Tujuannya adalah meringankan kinerja server database dan klien yang mengakses ya. CodeIgniter sudah menyediakan fungsi pagination dengan berbagai konfigurasi sehingga lebih fleksibel dan mudah dipahami jika ingin diimplementasi dalam sebuah proyek web ya. Pagination merupakan sebuah library ya, jadi nanti untuk menggunakannya perlu dilakukan pemuatan terhadap library tersebut terlebih dahulu ya. Untuk prosedurnya silakan buat database dengan nama belajar CI nama Anda ya. Nah, nanti speknya sama aja dengan yang di sini ya. Belajar CI nama Anda. Kemudian buat tabel ya dengan nama TB pengguna nama Anda ya. Nah, nanti kurang lebih TB pengguna nama Anda dengan struktur bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini ya. Oke, nah, strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Atau increment, primary key, ID-nya, dan yang lainnya bisa dilihat secara visual di sini ya. Untuk struktur tabelnya boleh nanti mengembangkan kreasinya sendiri-sendiri ya. Kemudian silahkan buat tabel ya. Nanti kurang lebih query-nya bisa dilihat di sini ya. Untuk grid-nya bisa ada di sini. Nah, untuk datanya nanti bisa ini dijalankan di copy, kemudian dijalankan ke query-nya di sini bisa ya. Nanti biar terisi secara otomatis ya. Jadi kalau diisi satu-satu atau teman-teman membuat data dummy sendiri tentu akan sangat lama ya. Oke, saya kira itu untuk tabelnya ya. Nah, ini grid-nya lengkap sudah di situ ya. Kemudian buat proyek baru CodeIgniter dengan nama pagination nama Anda ya. Proyek barunya atau nama Anda pagination ya.
biar nanti konsisten gini aja. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian konfigurasi database arahkan ke database yang ada di sini ya. Buatlah controller ya dengan nama cPagination nama Anda ya. Nah, nanti silakan pertama set database-nya itu nanti dilakukan di config database. Nah, nanti diarahkan ke database yang sudah dibuat tadi ya. Username, password dan lain sebagainya. Kemudian buatlah sebuah controller cPagination nama Anda lalu berikan kode seperti berikut ya. Nah, jadi nanti silakan buat controller ya cPagination nama Anda ya. Ini sedikit ada perbedaan ya. Pertama ketika dibandingkan dengan yang sebelumnya pada controllernya ya. Terutama pada pembuatan pagination ya. Jadi kalau sebelumnya yang perlu jadi perhatian tidak ada bagian ini. First URL ya. Jadi ternyata setelah saya cek di code igniter itu ada pengaturan first URL-nya untuk CI ya. First URL. Nah itu. Nah ini ternyata ada pengaturannya. Kalau ini tidak diatur, itu nanti ketika diklik first, parameter-parameter variabel yang disisipkan dalam suffix ini tidak terdata. Akibatnya apa? Nanti ketika kita memasukkan kata kunci pencarian, kemudian kita berpindah-pindah halaman pagination, ketika diklik first, itu nanti kata kunci pencariannya akan hilang. Nanti kita buktikan ya. Dan nanti di sini ada keterangannya. Jadi kode di bawah untuk menambahkan suffix atau akhiran puri ya. Akan digunakan untuk menyimpan ya, menyimpan informasi pencarian ya. Jadi fungsinya seperti itu ya. Ini sebenarnya sudah ada keterangannya, tapi kurang informatif ya. Oke, berikutnya ini suffixnya ya. Berikutnya untuk yang ini adalah mengatur untuk first URL-nya ya. Jadi nanti sebenarnya sama dengan ini ya, cuma ditambahkan dengan base URL saja. Karena nanti ini akan mengarahkan pada halaman pertama, yaitu mengarah base URL dan tetap memasukkan kata pencariannya. Kemudian diisi dengan kata cari, nama diisi dengan data cek nama ya, yes or no gitu ya. Kemudian alamatnya juga yes or no begitu ya. Nah, ini berarti untuk nanti untuk mengatur first link-nya ya. Nanti kita buktikan deh, kita simulasikan ya. Kemudian untuk berikutnya ini untuk menggunakan pquery string, itu nanti untuk menampilkan dengan gaya PHP itu ya. Itu saya kira sudah bisa. Kemudian config tag open, tag close-nya itu ini sebenarnya boleh diatur di sini atau nanti di sini bisa ya. Kalau itu sudah ada berarti ini tidak usah ya. Ini tidak usah, ini saya matikan ya. Kemudian nah ini menambahkan spasi-spasi saja. Berikutnya nah ini ya.
mengganti itu ya, bahasanya sebelumnya selanjutnya tambahkan spasi, kemudian nama first linknya awal, akhir, dan seterusnya ya. Jadi semua kode config sekian-sekian itu digunakan untuk konfigurasi pagination ya. Kemudian kita menangkap variabel batas ya, this URI segmen 3 ya. Nah, nanti ketika inisiasi this pagination initialis config. Jadi nanti semua konfigurasi di sini dimasukkan dalam inisiasi pagination ya. Berikutnya kita menampung itu ya, data pengguna ya. Data pengguna itu nanti sesuai dengan modelnya ya. Jadi nanti modelnya itu tidak berubah seperti sebelumnya ya. Nah, nanti seperti ini ya. Ketika kita manggil model ya, karena yang pertama itu di sini misalnya data pengguna ya, this pagination data nama saya ya. Nah, di sini data nama saya, di situ ada parameter number, offset, nama, alamat, dan keyword ya. Jadi untuk numbernya dimasukkan per page-nya ya, config per page-nya ya. Per page-nya kita 10 ya. Kemudian offsetnya dimasukkan variabel batasnya, segmen ketiga. Jadi mulai batas ke berapa ya. Nanti di URI-nya itu ya. Kemudian data selected nama ya, ini dideklarasikan di sini ya. Nah, data selected nama pertama kosong ya, tapi nanti ketika di formnya terisi ya, ini kan dari cek nama ya, cek nama, cek alamat ya, get nama, get alamat. Jadi nanti ketika checked ya, itu nanti di sini akan tercek ya, ceknya akan tercek ya. Data selected nama cek, kemudian data selected alamat akan tercek ya. Nah, ini mengisi yang sudah dideklarasikan sebelumnya ya, selected nama dan selected alamat ya. Jadi nanti data-data ini akan dipakai di pagination ini ya. Jadi lihat di sini, jika misalnya nama tidak tercek, alamat tercek ya, maka akan dijalankan query yang ini ya. Dan seterusnya ya. Ini jika iya ya, tidak nol ya. Tidak nol kan artinya tercek ya. Nah, isinya kan tercek sama tidak tercek saja. Jadi kita controllingnya dengan tidak sama dengan ini ya. Tidak sama dengan kosong artinya isi. Alamat sama dengan kosong artinya tidak isi ya. Dan seterusnya ya. Jadi ini kemarin sudah ya. Jadi kalau ini tidak kosong semua ya. Jika nama dan alamat tidak kosong semua, maka this db like nama keyword ya, this db or like alamat keyword ya. Jadi nanti query buildernya dia akan itu ya, menyeleksi berdasarkan similarity atau kesamaan ya antara data alamat dan data nama ya. Nah, nanti query this db get nama tabel ya, nama tabel, kemudian number dan offset ya. Nah, ini sesuai dengan masukan parameter di sini ya. Argumen-argumennya seperti ini, kemudian result ya. Kalau tidak semuanya ini, maka dia ditampilkan keseluruhan datanya tanpa operator-operator like pada query ini ya. Nah, jadi nanti seperti itu cara kerjanya ya. Kemudian oke, kita bahas yang satunya itu untuk menghitung jumlahnya saja ya. Jadi nanti masukkan nama, alamat, dan keyword saja. Sama di sini ya. Ini logikanya sama semua. Tapi di akhir ada penghitungan 6 rows-nya ya. Jadi nanti hasilnya jumlah barisnya ya. Oke. Kemudian untuk pagination-nya ya,
tambahannya di sini adalah div allegiance center ya, biar nanti tampilannya ada di tengah ya. Nah, dengan seperti itu nanti ya lebih bagus ya. Kemudian yang lainnya sama ya. Di sini pembuatan form aja. Di situ kata pencarian ya, nanti alamatnya cek atau tidak. Kalau dicek ya nanti akan dimasukkan ke dalam query, kalau enggak ya tidak ya. Alamat akan dimasukkan juga ke dalam query. Kemudian ketika itu ya, if cek alamat tidak kosong dan cek nama tidak kosong ya, artinya ada, maka dia mencetak tulisan ini ya, data, kemudian menampilkan kata pencarian yang sudah dimasukkan ya, kemudian sejumlah, nah nanti jumlah datanya itu ya, ada berapa itu ya. Kemudian kita mencetak link untuk kembali ke awal ya, tampilkan semua itu nanti base URL saja ya. Kalau base URL nanti semua parameter yang dimasukkan di situ akan hilang semua dan dikembalikan keseluruhan datanya ya. Kemudian di sini untuk membuat judul tabelnya, kemudian selanjutnya ini mencetak nomor dengan segmen 3+1 ya. Jadi nanti ketika segmen ke-10 plus 1 artinya dia dimulai dari nomor 11 ya, dan seterusnya ya. Sama ini nyetak nomor, nyetak alamat, nyetak pekerjaan dan seterusnya. Kemudian bagian akhir ini nyetak pagination-nya ya. Oke, berikutnya kita simulasikan ya. Jadi nanti ketika sudah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini yang sudah saya coba dan sudah menampilkan informasi ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika nanti kita masukkan parameter alamat lah, misalnya Semarang ya, kita cari. Nah, jadi menampilkan semua alamat yang semua data yang beralamat Semarang ya. Misalnya kita next. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan alamat URL di sini ya. Di sini ketika ini didekatkan ya. Jadi nanti harusnya itu menampilkan alamat linknya itu ya. Jadi nanti kelihatan di situ. Misalnya localhost belajar CI, nama saya pagination, C pagination nama saya, index /20. Nah, jadi 20 itu menampilkan nomor alamatnya ya. Jadi nanti data di sini mulai dari 20 ya. Nah, kalau dari sini kan 1, kemudian nanti kalau diperhatikan tadi ya, yang ini kan untuk segmen 3-nya belum ada datanya, atau datanya kata cari ini. Jadi untuk first page ya, jadi tadi tidak terkait dengan data manapun ya, first page ya, langsung ke base URL tanpa melibatkan segmen 3 ini ya. Jadi nanti kalau lihat segmen 3-nya ya, di sini ya, ini segmen controller itu segmen 1. Kita tampilkan semua dulu. Oke ya, seperti ini ya. Kalau seperti ini, di sini kelihatan. Nah, gini ya. Jadi di sini segmennya ngitungnya gini. 1 dari nama proyek ya. 1, 2, 3 ya. Indeksnya tidak terbaca ya. Jadi segmen 3 dari 10 ini ya. Kemudian ketika kita nanti ke halaman berikutnya dari 20, kita klik di sini. Ini kan kelihatan 20 ya. Setelah indeks itu 20. Nah, di sini setelah indeks itu segmen 3 bernilai 20. Jadi nanti ketika mencetak nomornya, di sini ya. Nomor tadi 20 plus 1. Artinya di sini penomorannya dimulai 21 ya, dan seterusnya, karena nanti ini operasinya increment ya, plus 1, no plus plus gini ya. Jadi nanti 21, 22 dan seterusnya. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Kemudian kembali lagi soal pencarian tadi, misalnya di sini kita masukkan kata pencarian Bowo ya. Nah, jadi nanti di sini
alamat ini ya, kata cari ini yang menyimpan itu kode program yang ada di sini. Suffix tadi ya. Ini ya. Jadi di sini kata cari, kemudian dimasukkan data kata cari. Data kata cari sebelumnya ditangkap dari sini. This input get kata cari begitu ya. Dan digunakan secara terus-menerus dalam setiap linknya ya. Jadi di sini ada terus. Jadi ketika mengklik sini selalu menyertakan kata cari ini ya. Kemudian diisi ya di sini, diisikan lagi ke sini data kata cari ya. Sama dengan ini ya, variabel alamat ya, data cek alamat begitu ya. Kemudian alamat juga data cek alamat begitu ya. Jadi nanti dari sini ya. Cek alamat, cek nama ini ya. Get input nama, get, awalnya kosong ya. Jadi nanti ketika diisi nanti posisinya terceket ya. Selected nama itu ceket ya. Data cek nama diisi ini. Oke. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Nah, ini di sini seperti ini. Kemudian tombol awal masih menyimpan informasi bowo. Akhir sama menyimpan informasi bowo. Penambahan tadi ya, ketika kita ingin membuktikan ya, jadi first URL-nya tadi kalau kita matikan ya misalnya tanpa first URL, nah ini kita save, kemudian kita coba ya. Ini masih ada informasi bowonya, tapi nanti setelah kita klik atau kita refresh dulu, nah ini bisa diperhatikan di sisi sini bahwa tombol awal itu nanti justru dikembalikan ke halaman indeks ya, tanpa menyertakan variabel-variabel pada URI-nya ya. Ketika kita klik, maka nanti data pencariannya ini akan hilang. Begitu juga dengan ceknya ya. Kita coba. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi bedanya yang menggunakan first URL dan yang tidak menggunakan first URL itu seperti itu. Oke, kita klik, kita klik, kita klik, sama. Jadi nanti ketika ini kita aktifkan ya first URL-nya ya. Nah, jadi untuk yang ceket ini nanti untuk memberikan perintah ke itu ya, ke sini ya. Jadi dia kapan tercek atau tidak. Nah, ini ya. Selected nama ya. Sama di sini juga selected alamat ya. Value on ya. Tapi nanti kalau ini tidak itu ya. Tidak kosong ya. Artinya terisi ya, cek nama ini, maka nanti variabel selected nama akan mengecek ya. Jadi posisinya akan tercek secara terus menerus ya. Tapi kalau itu tidak diberikan nilai variabelnya, maka di sini selected nama akan berisi kosong ya. Kalau kosong artinya itu tidak terselected ya. Bisa dibuktikan dengan cara seperti ini. Nah, misalnya ini kita jadikan komentar semua. Kemudian kita coba masukkan alamat, kita cari. Nah itu ketika diklik centangnya hilang ya. Karena centangnya hilang, ketika diklik selanjutnya maka tidak lagi tercentang itu ya. Mungkin bisa tampilkan semua dulu. Misalnya di sini bowo, cari ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini hilang ya. Semuanya hilang ya.
Jadi tidak tahu informasinya dicari berdasarkan apa begitu ya. Kalau misalnya kita klik sini juga akan hilang. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Jadi nanti ketika kita melakukan explore terhadap data, posisinya tahu kita mencari berdasarkan apa ya. Misalnya kita tidak tahu seperti ini, kita centang semua, kita masukkan Semarang gitu ya. Kita cari, nah itu data Semarang memang ada, tapi tidak tahu ini pencariannya berdasarkan apa, nama atau alamat gitu ya. Oke, oleh karena itu ini bisa kita aktifkan lagi ya. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Jadi dengan ini diaktifkan, ketika nanti kita, misalnya kita tampilkan semua dulu ya, mencari berdasarkan nama, kemudian kita cari, ini posisinya tercek ya, karena tadi di bagian view-nya untuk selected-nya itu ya, selected nama nanti akan diisi dengan ini ya, selected nama ya, checked ini kan sebenarnya sebuah itu ya, sebuah tag HTML ya. Jadi nanti selected nama sama dengan checked begitu ya. Data selected nama ya. Data selected nama awalnya kosong, kemudian nanti ketika cek namanya di sini tidak kosong, maka selected nama di sini diisi checked gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Oke, jadi dengan menampilkan terus menerus. Oke, nah tadi sekaligus membuktikan ya untuk yang first URL ya. Jadi setelah diaktifkan lagi, ketika kita arahkan mouse-nya ke sini, nah, di sini ada informasi kata carinya ya, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya, sebentar, oke, ketika kita arahkan ke sini, dia kembali ke halaman pertama tanpa menyimpan variabel-variabel di URI-nya ini. Jadi di sini tidak ada ya. Jadi nanti bisa kita coba lagi. Nah, misalnya kita first URL-nya ini kita aktifkan. Oke. Kemudian tadi dengan pencarian tadi seperti ini sampai akhir. Awal ini tidak ada informasinya. Jadi ketika nanti kita klik awal, itu nanti informasi ini akan hilang semua. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini diarahkan lagi ke halaman indeks tanpa menyertakan variabel apapun. Dengan seperti itu, fungsi logis dari pencarian kita tidak akan bekerja dengan baik ya. Oke, bisa kita aktifkan lagi. Kemudian kita coba lagi untuk fungsi pencarian ya, misalnya alamat deh, Semarang ya, Semarang kita cari ya. Jadi dengan seperti ini biasanya kita menjelajah ya atau mengeksplor data dengan alamat Semarang, misalnya nomor 2 nomornya masih berlanjut, alamatnya tetap Semarang, kita cek sekalian. Nomor 3 masih benar, nomor 4 masih benar ya. Jadi kalau sudah sampai nomor 4, kemudian nomor satunya sudah tidak tampil ya, maka link untuk kembali ke awal tampil ya. Nah, di sini karena tadi untuk first URL-nya sudah diaktifkan, maka kita bisa klik ke halaman first URL tanpa kehilangan informasi data pencarian ini. Klik awal. Nah, di sini masih seperti ini. Jadi bekerja sesuai dengan harapan ya. Kecuali memang dikehendaki misalnya ketika nanti awal itu tampil keseluruhan datanya begitu ya. Kalau memang dikehendaki seperti itu. Untuk akhir tidak ada setting secara khusus ya, last link begitu ya. Last URL itu tidak ada. Sesuai dengan referensi di pagination-nya ini. Misalnya saya coba cari last URL, tidak ada ya. Last URL itu tidak ada. Jadi nanti secara bawaan last URL sudah bekerja sesuai dengan pemberian suffix
di sisi sini. Jadi LAS URL bekerjanya seperti itu. Tidak ada permasalahan pada LAS URL ya. Jadi nanti kita coba deh LAS URL ya. Nah, di sini akhir. Nah, di sini tetap tampil dengan query pencarian kata ini ya. Kata kunci ini. Kemudian ceknya masih tercek, dan di sini masih tampil kata pencariannya ya. Pengisiannya ini bisa dilihat pada formnya ini ya. Jadi nanti kalau ada kata carinya, dia dicetak kata carinya ya. Tapi kalau tidak ada ya, jadi nanti kata carinya itu kan di sini, kata cari ya, ditangkap di sini. Kemudian ini kan posisinya masih ada terus. Kalau tidak ada ya kosong berarti kan. Jadi nanti kalau misalnya posisi kayak gini, kita pindah-pindah, berarti kan posisi variabel kata cari kan kosong. Kalau kosong ya selamanya akan kosong. Ketika kita pindah-pindah di navigasi pindah-pindah halaman pun akan selalu kosong ya. Nah, jadi akan seperti ini terus ya. Selanjutnya awal akhir ya. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Nanti silakan diperhatikan dan bisa menjadi koreksi untuk materi sebelumnya yang memang ada kekurangan ya.